Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa berkumpul baik secara online lewat Zoom ataupun secara offline di rumahnya Ibu Reni. Ini dari Masyarakat Tanpa Riba yang berkumpul bersama di tengah pandemi untuk mengkaji Islam dengan tetap mengikuti protokoler kesehatan. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang cukup menarik ya. Temanya cukup menarik karena ini menjadi pertanyaan kita semua kayaknya ya. Jangan-jangan agama saya nih yang begini juga gitu ya. Jadi agar agama kita, agar agama kita bukan agama warisan. Nah, sebenarnya judul ini itu waktu itu karena ada tulisan dari anak muda yang cukup fenomenal pada waktu itu yang menggugat agama warisan. Nah, cuma masalahnya gini, tulisan itu ternyata tidak tepat. Ya, tidak tepat ketika dia menggugat agama itu adalah agama Islam yang notabene diturunkan kepada dirinya. Tidak tepatnya bagaimana? Nah, kita urai satu persatu. Jangan-jangan sebenarnya kita juga begitu. Secara pribadi kita juga menggugat kenapa agama kita itu adalah agama keturunan. Kenapa saya beragama Islam? Nah, kita sendiri ternyata tidak mengenal agama kita. Nah, kalau ketika kita tidak mengenal agama kita, maka kita akan merasa agama ini adalah agama yang diturunkan. Namun ketika kita mengenal agama kita, kita akan melihat sepertinya lagi latihan perang ya. Karena ini pesawatnya bukan pesawat komersil nih. Mungkin lagi ada penanganan penanganan kondisi darurat kayaknya. Nah, mohon maaf gangguan suaranya. Jadi ketika agama Islam, agama yang kita jalani dalam keseharian kita itu kita tidak kenali, kita tidak ketahui, kita hanya mendapatkannya dari orang tua kita, kemudian diajarkan kepada kita, maka kita tidak akan mengenal agama itu. Kita tidak akan mengetahui ini agama benarkah benar atau enggak gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Namun ketika monggo boleh. Ya, saya lanjutkan ya. Namun ketika kita mulai memahami atau mulai mengenali agama yang telah diajarkan oleh orang tua kita, maka kita akan mendapati bahwa agama yang diturunkan ini adalah agama yang benar. Jadi istilah tak kenal maka tak sayang itu betul. Ya, istilah tak kenal maka tak sayang itu betul. Bahwa kita tidak akan menyukai sesuatu kalau kita tidak mengenalnya. Seperti itu juga ketika Kartini ditanya oleh temannya yang Belanda, Nyonya Abendanon. Pada waktu itu Kartini ketika ditanya, tolong jelaskan tentang Islam. Kemudian Kartini bilang, saya nggak bisa menjelaskan apa-apa. Ini adalah agama yang saya diminta untuk menghafalnya, saya diminta untuk melaksanakannya, namun saya tidak pernah mengetahui apa isinya. Jadi bacaan-bacaan Al-Quran yang senantiasa dibaca oleh Kartini nggak pernah diketahui isinya. Karena Kartini hidup di masa tidak boleh Al-Quran itu diterjemahkan.
pada waktu itu. Jadi memang tidak ada terjemahan Al-Quran pada masa Kartini. Apalagi terjemahan pakai bahasa Jawa. Nggak ada. Gitu. Nah, kemudian akhirnya berjalanlah korespondensi Kartini pada waktu itu dengan diskusi ya sebatas kemampuannya Kartini. Saya nggak kenal dengan agama saya nggak tahu. Saya juga nggak tahu kalau di dalam Islam itu ternyata diatur begini dan begitu, saya nggak tahu. Yang saya tahu sekarang kondisinya begini. Nah, yang kondisi Kartini seperti itulah yang kemudian dimintakan oleh Kartini untuk dirubah di dalam surat-suratnya. Saya menginginkan, kata Kartini, saya menginginkan pendidikan untuk para wanita, gitu kan? Yang diminta oleh Kartini. Nah, ternyata ketika menjelang pernikahannya, untuk diketahui bahwa ternyata Kartini itu adalah istri ketiga dari seorang bupati. Nah, ada filmnya dan itu nggak bisa ditutupi. Memang faktanya Kartini itu istri ketiga, gitu, istri ketiga dari seorang pejabat setempat. Dan kemudian ketika menjelang pernikahannya, namanya tradisi orang Jawa itu kan mau manten tuh biasanya ngundang ustadz, gitu kan ya, ngundang ustadz. Nah, ustadz yang diundang pada waktu itu adalah Kiai Darat. Nah, terkenal dengan Kiai Darat namanya. Nah, Ustadz Kiai Darat ini kemudian menjelaskan tentang surat Al-Fatihah. Jadi yang dijelaskan ya surat Al-Fatihah saja yang dijelaskan. Nah, ketika dijelaskan surat Al-Fatihah, Kartini kan di dalam mendengar di balik tabir. Kan dulu gitu ya, yang diceramai sama Ustadz kan bapak-bapak gitu ya, perempuan-perempuan di dalam siap-siap nyiapin teh gitu ya, siap-siap ngeluarin buah, makanan dan segala macam. Nah, Kartini menyimak di balik tabir, disimak penjelasan tentang surat Al-Fatihah sampai Kartini itu terheran-heran gitu ya, terheran-heran dengan oh ternyata itu artinya gitu. Dari Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan itu dijelaskan. Jadi ini bacaan artinya yang saya baca setiap hari itu. Nah, Kartini itu baru tahu. Sampai kemudian Kartini bilang, saya ingin bertanya Pak Kiai dari balik tabir itu. Nggak boleh ketemu kan? Nah, saya bertanya, saya baru ini tahu tentang surat Al-Fatihah yang saya sebenarnya sudah hafal, sudah baca setiap hari, karena kan semenjak akil balik pasti dibaca. Tapi saya nggak pernah tahu isinya. Nah, ternyata Pak Kiai bisa menjelaskan itu ke saya. Bisa Pak Kiai jelasin lagi nggak yang lain? Gitu. Karena saya nggak pernah tahu nih tentang Al-Quran yang saya baca ini, saya nggak pernah tahu. Nah, Pak Kiai jawab banyak, boleh diterjemahkan. Namun, pejabat ya, Kartini kan pejabat bangsawan. Sebagai hadiah pernikahan deh, akhirnya dibuatlah terjemahan Al-Quran surat Al-Fatihah sampai Al-Baqarah, dan itu pun belum selesai. Kartini menerima itu sebagai hadiah pernikahan. Nah, kemudian setelah menikah, Kartini hamil, meninggal. Nggak panjang memang umurnya. Kenapa? Meninggal melahirkan. Meninggal proses melahirkan. Jadi anaknya hidup tapi bukan Kartini yang. Nah, mungkin pada saat hamil ya, hadiah tadi itu dibaca sama Kartini. Sampai kemudian suratnya itu berubah ketika Kartini menemukan kalimat minaz zulumati ilan nur di Quran surat Al-Baqarah. Sampai situ bacanya. Karena kemudian beliau wafat. Jadi ketika proses mengenali agama itulah Kartini kemudian merubah surat-suratnya. Saya tidak lagi menginginkan kemajuan ala karena ternyata kalian sendiri begitu gitu ya. Saya tidak menginginkan kemajuan ala barat. Ya saya menginginkan versi Islam itu. Jadi baru Kartini mempelajari Islam itu di usia akhir. Jadi bukan usia tua, tapi menjelang meninggalnya. Karena ternyata kan
Kartini nggak tahu kapan meninggal ya. Mohon maaf. Nah, jadi di sini kita perlu memahami yang namanya hukum agama, sholat, puasa, zakat itu kan hukum agama ya. Yang namanya hukum agama memang diturunkan kepada anak dan keturunannya. Itu sudah namanya sudah ya gorizah, sudah naluri lah ya. Naluri orang tua tahu ini baik, maka itu diajarkan ke anak, kan? Jadi diturunkan kepada anak dan keturunannya. Namun demikian di dalam Islam setiap anak dia yang memasuki usia akil balik harus dibina akalnya agar sampai pada level meyakini Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Ya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa setiap mukallaf itu adalah orang yang dibebani hukum. Siapa orang yang dibebani hukum? Yang sudah akil balik. Nah, setiap mukallaf itu harus mencari Allah, harus makrifat, harus mengenal Allah, harus mengenal Tuhannya. Supaya apa? Dengan pengenalan dia terhadap Tuhannya, maka dia akan menemukan siapa dirinya. Dan setelah dia menemukan siapa dirinya, dia akan bisa memandang dunia ini dengan pandangan yang benar. Jadi Imam Syafi'i itu sampai mewajibkan setiap mukallaf itu harus ma'rifatullah, kata Imam Syafi'i. Jadi harus bermakrifat kepada Allah. Bagaimana cara bermakrifatnya? Imam Syafi'i pun menjelaskan. Bermakrifatnya itu gini, kita itu mencari Al-Khaliq. Jadi bukan mencari wujudnya, tetapi mencari Allah itu ada atau enggak. Gitu. Jadi membuktikan bahwa Allah itu betul-betul ada. Jadi ketika dia memandang penciptaannya, jadi kan kita nggak bisa ketemu dengan zatnya Allah ya, kita nggak bisa menjangkau. Jadi kita jangkau yang bisa kita jangkau saja. Apa yang bisa kita jangkau? Nah, kalau di dalam kitab-kitab itu disebutkan ada 3 hal yang bisa kita jangkau. Ada 3 kelompok yang bisa kita jangkau. Manusia, alam semesta, kemudian kehidupan. Ada yang hidup, ada yang mati, ada yang mati, ada yang hidup. Ada yang melahirkan, ada yang meninggal. Itu kehidupan. Jadi manusia, alam semesta, berarti alam semesta itu kan bumi, gunung, langit, matahari, dan segala macamnya itu ya, alam semesta, dan kehidupan. Al-insan, al-hayah, al-kaun, al-insan. Jadi kehidupan, alam semesta, dan manusia. Itu adalah objek kita untuk berpikir kepada Allah. Dan objek itu kita harus memikirkannya sendiri. Kita lihat tangan kita saja, kan manusia ya. Kita melihat tangan kita. Ini tangan lurus, ada buku-bukunya. Ini kan ada buku-bukunya, ada 3. Kenapa bisa 3? Oh ternyata dengan 3 ini dia bisa nekuk. Coba lihat jempol, cuma 2. Berarti dia hanya bisa begini saja. Dia tidak bisa membentuk 3 sudut seperti jari yang lain. Ini siapa yang bikin 3 dan 2? Dan kemampuan jempol yang berbeda ternyata fungsinya juga berbeda dengan jari-jari yang lain. Ini siapa yang bikin? Saya, manusia. Nggak mungkin. Wong saya aja heran sama tubuh saya, gitu kan. Saya aja nggak bisa, gitu kan. Nah, jadi manusia mana yang bisa membuat jari-jari itu? Kalau saya bisa, kalau ini dibuat oleh manusia, pasti ada pabrik. Pasti ada mesin cetaknya. Pasti ada alat produksinya. Tapi ternyata untuk memproduksi ini bukan di situ. Pabriknya di mana? Di perut seorang ibu. Ya, gimana coba kita memprogram supaya anak kita tuh jarinya sempurna, dan setiap anak yang dilahirkan sidik jarinya berbeda. Itu gimana memprogramnya di dalam perut? Makanan apa yang harus dikonsumsi? Supaya anaknya laki-laki cepet makan makanan daging, kan katanya gitu kan ya. Banyak-banyak makan daging. Udah telat kalau udah jadi mah. Sebenarnya kalau mau anak laki itu pada saat proses menjelang pembuahan. Jadi kalau udah jadi, udah di dalam, biar anaknya laki-laki makan daging gitu. Itu nggak ngaruh. Ya. Jadi penelitiannya itu gitu. Jadi kalau mau anak laki itu diprogram. Katanya diprogram, diproses mulai dari masa subur sampai dengan proses pembuahannya, dia terus makan daging.
lebih banyak. Makanya kalau yang Idul Adha ya, kemudian habis itu hamil, itu kemungkinan besarnya laki-laki. Kemungkinan besarnya. Tetapi Allah Maha Kuasa. Jadi yang menguasakan laki-laki atau perempuan, yang menentukan laki-laki atau perempuan itu bukan daging yang kita makan. Tetapi Allah, kita hanya mengusahakan. Mengusahakan karena menurut penelitian dari konsumsi daging itu, ternyata kromosom yang terbentuk itu lebih banyak ke kromosom laki-laki. Gitu ceritanya. Nah, tapi itu kan penelitian yang masih terus dilakukan ya, bahkan para ilmuwan saja juga masih terus mencari gitu ya, karena memang itu ranahnya Allah. Nah, balik lagi bahwa ketika kita sudah mulai mencari gini, oh benar Allah itu ada. Nah, ketika Allah itu sudah kita yakini ada. Terus kalau Allah itu ada, kita ini siapa? Siapanya Allah gitu ya. Kita ini siapanya Allah. Nah, ketika kita sudah terbentuk seperti itu, barulah kita menyadari, oh saya ini makhluk ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah itu. Dan apa tujuan penciptaan kita itu? Kita tidak tahu tujuan penciptaan kita sampai Allah itu menyebutkannya. Tujuan penciptaan kita itu di dalam Quran surat Az-Zariyat ayat ke-50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan, ketika di bahasanya itu wa ma khalaqtu. Jadi khalaqtu. Bahasanya di sini dijelaskan aku ciptakan. Tuh itu kan aku. Tidaklah aku ciptakan. Jadi siapa sebenarnya yang butuh untuk diciptakan? Kalau dari bahasanya itu ketahuan. Yang menciptakan itu Allah. Gitu. Jadi apakah Allah itu perlu disembah? Inilah uniknya, gitu kan? Inilah maha kuasanya Allah. Aku ciptakan, aku kasih tugas. Kalian itu bertugas untuk menyembah karena proses penciptaan itu. Gitu. Karena proses penciptaan itulah kemudian kalian harus menyembahku. Tapi apakah aku perlu dengan sembahan kalian itu? Dengan ibadah kalian itu? Enggak. Karena ketika kalian tidak menyembah, aku bisa ciptakan yang lain. Ya kan? Sampai di Al-Quran juga disebutkan Allah akan mengganti umat yang tidak mencintai Allah, digantikan oleh Allah dengan umat yang akan mencintai Allah. Jadi gampang saja bagi Allah itu untuk menggantikan kita yang tidak mau beriman kepada Allah. Jadi siapa kita? Merasa, ya Allah kalau saya nggak menyembah kamu, ya misalkan gitu ya, misalkan, kalau saya nggak menyembah engkau ya Allah, maka engkau ini nggak akan ada yang nyembah. Kata Allah, siapa kamu? Kalau kamu nggak nyembah, aku ciptakan lagi yang lain. Kan aku Khalik. Aku yang maha menciptakan. Gampang saja. Dan Allah tidak butuh kepada kita. Nah itu proses-proses berpikir seperti itu akhirnya menyadari bahwa kita adalah makhluk, Allah adalah Al-Khaliq, dan Allah itu ada secara pasti. Wajibul wujud, keberadaannya itu pasti adanya. Nah, jadi ketika kita tidak paham dengan Islam, maka yang kita lakukan adalah kita harus mengenal Islam. Kita harus mengenali agama kita. Dan di sini disebutkan bahwa membina akal kita agar sampai pada level meyakini bahwa Islam satu-satunya agama yang benar itu perlu proses. Namanya pembuktian, berarti harus perlu proses dibuktikan. Benar nggak Islam itu agama yang benar? Itu harus dibuktikan. Nah, dibuktikannya bagaimana? Ada prosesnya. Yang pertama kita cari dulu siapa Allah. Siapa pencipta kita. Al-Khaliq itu siapa? Nah, kita cari Allah dulu. Ketika kita sudah buktikan bahwa adanya jejak kaki manusia, itu pasti ada manusianya. Adanya penciptaan manusia, pasti ada yang menciptakan. Berarti Allah itu ada. Nah, ketika Allah ada, kita cari jejak lagi yang berikutnya. Kita kayak main detektif-detektifan ya. Jadi menelusuri petunjuk.
Jadi kemudian Allah mengutus Rasulnya, Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad itu? Manusia yang ummi, nggak bisa baca. Tapi kenapa dari lisannya itu keluar syair-syair yang indahnya luar biasa? Karena dia adalah Ar-Rasul, utusan Allah. Oh, jadi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, ini juga harus dibuktikan. Benar nggak Nabi Muhammad ini utusan Allah? Jangan-jangan klaim. Hanya klaim bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Kan sekarang kan banyak klaim kan? Ada yang ngaku-ngaku malaikat Jibril gitu kan? Ada yang ngaku-ngaku nabi akhir zaman gitu. Tapi kan harus dibuktikan. Ya terserah aja lah pengakuan mereka, tapi harus dibuktikan. Nah, bagaimana pembuktiannya? Nah, dibuktikan bahwa Ar-Rasul itu adalah betul Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika pembuktian itu kita lakukan dan ternyata benar Ar-Rasul itu adalah utusan Allah. Kita lihat apa yang dibawanya. Al-Quran. Nah, dilihat Al-Quran. Al-Quran itu kali apa di ayat yang kedua. Kalau ayat pertama kan Alif Lam Mim, surat yang kedua. Kalau surat yang pertama kan Al-Fatihah. Nah, surat di Al-Baqarah surat yang ayat yang kedua itu disebutkan zalikal kitabul la raiba fihi. Ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Garis tebal. Jadi kitab ini, yaitu Al-Quran, tidak ada keraguan di dalam. Nah, jadi Allah menyebutkan zalika kitabul la raiba fihi. Dilanjutkan hudal lil muttaqin. Hudan, petunjuk. Buat siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi syaratnya bertakwa dulu baru dapat hudan. Nah, hudan yang mana? Ini hudan yang tadi kita sempat bahas sebelum ke acara dimulai. Hudan hidayatut taufik. Hidayatut taufik lah yang menjadikan kita bisa membaca Al-Quran itu dan dijadikan sebagai petunjuk hidup kita. Itu hidayatut taufik yang hanya diberikan oleh Allah untuk kalangan tertentu. Sementara hidayah yang secara umum itu diberikan untuk semua. Jadi semua tanpa terkecuali Allah kasih petunjuk itu. Nanti siapa yang ikut petunjuk itu, kayak kita gini kan, ke surga belok kanan. Nah, berarti ketika kita belok kanan, ada petunjuk lagi. Disitulah hidayah itu. Ada petunjuk lagi ketika kita belok kanan kan. Jalan kalau mau keluar belok kiri, kalau mau lanjut menuju surga lewat tanjakan. Kan gitu kan, berarti kan ada petunjuk lagi kan. Sampai kayak kita masuk tol kan. Masuk tol nanti ada tuh Palembang, Jambi, menuju Jakarta. Nah, lurus aja. Jadi kalau mau Jakarta lurus aja, kalau mau yang ini keluar gitu kan. Belok keluar gitu. Tapi kita tujuannya mau kemana? Berarti setelah kita mengikuti petunjuk yang satu, ada lagi petunjuk yang lain. Nah, itu yang hidayatul taufik. Hidayatul taufik ketika kita sudah mengambil petunjuk pertama, yaitu beriman kepada Allah, lanjut dengan beriman kepada isi Al-Quran. Dan ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, itulah hidayatut taufik. Jadi membuktikan kebenaran Allah, membuktikan kebenaran Al-Quran, dan membuktikan kebenaran Nabi Muhammad, itu semuanya bisa lewat proses berpikir kita, lewat akal kita. Dan penjelasan tentang pembuktian itu, semuanya ada di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Ibrahim membuktikan keberadaan Allah ketika melihat langit, bintang, matahari, bulan, itu dibandingkan. Jadi proses yang seperti itu bisa dijangkau oleh akal kita. Meskipun akal kita ini tidak bisa menjangkau zatnya Allah, tetapi kita bisa menjangkau ciptaannya Allah. Sehingga kita yakin Allah itu ada. Jadi dijangkau oleh akal dan memuaskan akal kita. Sesuai dengan fitrah kita dan menenteramkan hati. Jadi syaratnya
syaratnya itu 3. Kalau mau pembuktian agama itu syaratnya itu 3. Dia memuaskan akal, sesuai dengan fitrah, dan menenteramkan hati. Jadi ketika apa itu Islam? Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Al-Khaliq kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya, dan manusia dengan manusia yang lain. Jadi semuanya ini tuh diatur oleh Allah. Lewat mana? Al-Quran dan hadis. Nah, jadi demikian mudah sebenarnya ketika kita ingin membuktikan kebenaran ajaran Islam. Tentang keberadaan Allah, tentang kesucian Al-Quran. Sampai orang di luar Islam pun mudah sebenarnya untuk menerima dan kemudian memeluk agama Islam. Kalau saya waktu itu mengikuti proses masuk Islamnya orang Korea, YouTuber ya. YouTuber orang Korea itu ada 2. Jadi yang pertama itu adalah Ujung Opal, kemudian yang satu lagi itu adalah Daud Kim. Jadi namanya Kim siapa gitu. Kim Jong juga. Pokoknya dia akhirnya berubah nama menjadi Daud Kim, gitu kan? Jadi Daud Kim. Nama Islamnya Daud, dia pilih Daud karena dia kagum dengan Nabi Daud. Gitu. Kemudian yang satu lagi Ujung Opa, gitu. Karena namanya memang Ujung, keluarganya itu Ujung. Jadi kemudian Islamnya ternyata dua-duanya itu pakai mikir. Jadi sampai mereka akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam Islam itu pakai mikir. Saya itu sudah bolak-balik ke Indonesia. Saya sudah tinggal di Indonesia sekian lama. Awalnya saya takut sama Indonesia. Kenapa? Indonesia itu banyak orang Islamnya. Awalnya begitu. Tapi begitu saya ke Indonesia, urusan kerjaan, kok saya melihat mereka malah ramah ya. Kok mereka malah baik ya. Gitu. Dengan kerudungnya mereka, kok mereka nggak seperti yang digambarkan oleh media itu yang katanya teroris, jahat, dan segala macamnya. Nah, kemudian akhirnya mereka menggali, kenapa kalian baik begini sih? Ini memang karakternya orang Indonesia atau ada hal yang lain? Ternyata hasil penelusurannya Daud Kim, YouTuber Korea, yang satu lagi, dia menemukan nggak cuma di Indonesia ternyata orang itu baik. Jadi setiap negeri Muslim itu memiliki karakter yang sama. Karakter ingin memuliakan tamu, karakter ingin membuat orang lain itu tahu tentang agama. Itu ada karakter-karakter seperti itu. Dan itu dia dapatkan. Jadi dia kan ke Turki, kemudian dia pergi kemana lagi gitu ya. Dia keliling tuh. Ke Indonesia juga termasuk. Indonesia yang menyebabkan dia berubah. Ya karena itu tadi. Tugas ke Indonesia kok ramah ya, bukannya serem malah ramah gitu. Ya alhamdulillah dia ke Indonesia dulu ya. Salah satu halnya gitu kan. Karena ternyata Indonesia itu mudah untuk diteliti. Karena orangnya itu banyak di mana-mana. Coba dia ketemunya yang nggak bagus gitu ya. Nah, jadi kan itu salah satu hal. Rata-rata ketika orang non-muslim mencari tentang Islam, dia akan ketemu dengan kita kan ketika mau membandingkan orang gitu ya, ini emang karakternya, bentukan lingkungannya, atau ada hal yang lain. Itu mudah kita itu untuk menelitinya. Ternyata semua yang muslim memiliki karakter yang sama, udah langsung bikin garis merah. Ada apa sih di dalam Islam? Nah, kan jadi pertanyaan gitu. Oh ternyata kalian begitu karena diperintahkan. Iyalah, bukan diperintahkan. Iya nggak? Kan? Kalau diperintahkan di dalam Islam itu kan memuliakan tamu 3 hari. Jadi 3 hari itu benar-benar dimuliakan, dikasih makan apa saja. Hari keempat itu pilihan mau pulang atau mau lanjut. Karena ada darah-darah itu mungkin tapi udah nggak siram pakai air, nggak ada lagi darahnya, masih tegak. Alkohol mungkin. Bukannya kemudian lanjut atau enggak gitu ya. Bukan, maksudnya ini mau nginep atau mau pulang. Kita untuk memuliakan tamu itu adalah 3 hari.
Ini nggak apa-apa juga. Boleh. Kalau lebih dari 3 kali itu sedekah kita kepada tamu. Gitu. Jadi kalau 3 hari pertama itu adalah kewajiban kita. Kewajiban kita memuliakan tamu. Itu wajib loh. Gitu. Sementara 3 hari berikutnya itu sedekah kita. Nah, 3 bulan berikutnya boleh pasang tarif gitu. Anak kos gitu. Enggak, bukan begitu ya. Nanti beneran pasang tarif setelah 3 bulan. Nah, jadi supaya agama kita bukan agama warisan, maka kita harus mengikuti. Kita harus meneliti, kita harus mengenali agama kita. Jangan kita baru kenalnya level SD, kemudian kita mengklaim bahwa kita itu tahu tentang Islam. Kita ini level SD. SD itu mana? SD itu yang tahu kan pelajaran SD ya, rukun iman, rukun Islam, sholat 5 waktu, kemudian apalagi tentang waris, puasa, zakat itu ada kan ya, di SD kelas 6 ya. Nah, hafalannya sampai dengan surat Ad-Duha, SD sekarang lebih jauh lagi gitu kan, juz 30 bahkan, hafal tuh juz 30-nya. Jadi sampai Anaba ya, sampai Anaba tuh mereka udah kelar gitu. Kalau zaman kita tuh sampai Ad-Duha, nah itu juga udah lumayan banget gitu. Oh, zaman ibu lain lagi. Nah, hafalan terakhir di SD. Nah, begitu SMP, SMA, kemudian S1, S2, apalagi sampai dengan mondok, sampai jadi ustadz gitu ya. Itu kan level agamanya berbeda. Level pengenalan dia terhadap dirinya nih manusia, terhadap agamanya itu kan berbeda. Dia mengenal hadis, dia mengenal balaghah, dia mengenal lagi tentang terjemah hadis, tentang asbab nuzul hadis, tentang asbab nuzul Al-Quran, tentang asbab wurud sebuah hadis. Itu dia mengenal karena ilmunya bertambah. Jadi ketika kita masih di level SD, maka lanjutkan pengetahuan kita tentang Islam itu ke level yang berikutnya. Bagaimana level berikutnya? Level orang yang belum akil baligh itu berbeda dengan level yang sudah akil baligh. Kenapa? Karena yang belum akil baligh, dia tidak perlu menghafal semuanya. Karena dia tidak dicatat. Ya kan? Tapi ketika sudah akil baligh, maka seluruh perbuatannya terikat pada hukum syariat. Al-aslu fil af'al, hukum asal dari perbuatan, taqayidu bihukmi syariat. Terikat pada hukum syariat. Sehingga kita itu sudah akil baligh berapa tahun? Udah lama sekali gitu. Kalau usia akil balighnya adalah waktu SMP, sudah lulus dari tahun berapa? Sehingga kita itu belum menambah pemahaman kita dari zaman kita SD itu. Kan SD itu diajarkan sholat, diajarkan wudhu, gitu kan? Tapi kenapa sekarang sudah emak-emak levelnya masih belajar sholat lagi, belajar wudhu lagi, di mana? Di kajian-kajian wirid. Ya enggak? Loh kok jadi kita kayak anak SD lagi ya? Gitu. Kayaknya Yasin aja yang dibaca setiap hari Kamis. Setiap wiritan Yasin terus yang dibaca. Tambah ke Al-Kahfi gitu kan, panjangan kan? Lembarnya lebih banyak tuh Al-Kahfi, Al-Muluk gitu kan. Kemudian Al-Waqiah gitu kayak. Minggu ini oke Yasin, minggu depan ganti dong. Yasin lagi. Dimotivasi. Jadi dimotivasi. Ibu-ibu kita udah sebulan nih Yasin terus. Mau nggak pengen tahu lagi surat-surat di dalam Al-Quran yang memiliki keutamaan? Salah satu yang banyak didengungkan itu adalah Al-Kahfi. Maka bulan depan kita bacanya Al-Kahfi. Itu bacanya 1 jam. Kenapa Yasin? Karena Yasin 15 menit, 20 menit, kelar. Gitu. Atau gini diganti. Kita kan udah baca Yasin terus nih. Gimana kalau kita lihat isi Yasinnya? Gitu. Mereka mungkin masih mau. Jadi nggak mau juga ya. Perlu disetel lagu Krisya kayaknya. Kenapa lagu Krisya?
Lagu Krisya itu diambil dari surah Yasin. Itu surah Yasin. Berkata tangan kita. Lagu itu sampai berkali-kali pingsan Krisya. Saking gemeterannya gitu kan. Ya Allah, ternyata saya branding. Saking gemeteran. Itu ada di dalam surat Yasin. Akan datang hari di mana mulut dikunci. Nah, itu surat, baru tahu kan? Kemarin surat Yasin pelajarannya kemana aja? Itu ketahuan. Baca Yasinnya cuma baca doang. Ya pantaslah dari SD nggak nambah-nambah. Di SD kita belajar baca. Sudah besar kita baca ya baca doang. Baca doang. Nanti kayak Kartini tadi, apa yang bisa saya jelaskan tentang Islam mau saya juga nggak tahu. Berarti saatnya menambah. Jadi kalau ibu-ibu nggak mau, dipanasi supaya mau. Ini manjang-manjangin wirid aja katanya. Jangan, ibu-ibu kan kita mau tambah pinter. Coba anak-anak kita sekarang, pertanyaannya macam mana? Ya kan? Kita itu semakin tertantang dengan zaman. Zaman kita kayaknya gampang banget gitu ya. Ibu saya nggak pernah ditanya soal agama, anaknya nggak pernah nanya gitu kan. Coba anak sekarang, mah hadis la ta'kul bil qiyam itu harus dilaksanakan. Kita lagi minum sambil berdiri. Yang nasihatin anak kita. Nah, tahu nggak? Ternyata ada hadis yang lain loh, bahwa minum sambil berdiri itu tidak sampai haram. Meskipun diutamakan memang minum sambil duduk. Yuk kita belajar deh hadisnya. Nah, gitu. Jadi jangan hanya berhenti di la tashrab, la ta'kul. Itu pelajaran anak TK. Tashrab itu minum. Kul itu makan. Ta'kul, makan. Nah, jadi karena mudah kita balik lagi ya, karena mudah membuktikan kebenaran ajaran Islam, maka keberadaan Allah, kesucian Al-Quran, sampai orang-orang di luar Islam itu mudah memahami, berarti kita yang sudah keturunan ini pasti lebih mudah lagi. Ya kan? Karena itu sudah keseharian kita. Kalau yang di luar Islam saja yang nggak pernah diajarkan sejak kecil, dia mudah untuk melaksanakannya. Lah kok kita yang sudah hari-hari melaksanakan malah jadi terasa berat untuk mengenali agama kita sendiri. Ada apa? Nah, kalau udah kena penyakit M, males, itu harus segera dihilangkan. Karena nanti yang rugi kita. Yang rugi kita sendiri. Nah, jadi, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Quran surat Maryam. Yang tadi sempat kita bahas, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya. Mereka kelak akan menemui kesesatan. Dolin, kesesatan. Nah, jadi itu Quran surat Maryam. Kemudian, siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas agama keturunan ini? Pak Ustadz. Kok Pak Ustadz yang disalahin? Pak Ustadz juga anaknya diturunin. Pak Ustadz kan bukan bapak kita. Kenapa Pak Ustadz yang disalahin? Jadi siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan pemikiran saat ini? Kenapa kita menganggap agama Islam itu hanya sebagai agama warisan? Ini yang membuat pernyataan salah ini siapa sebenarnya? Nah, jadi ketika agama itu dijadikan sebagai sebatas keturunan, itu yang paling berperan memang orang tua. Jadi orang tua, gak usahlah nak banyak-banyak belajar agama, nanti kamu jadi radikal, gitu kan? Padahal radikal itu kan bagus, iya kan? Radikal itu berarti dia berakar. Kalau agama tidak berakar tuh kayak eceng gondok yang ngambang-ngambang. Jadi kemana air mengalir dia ikut. Jadi kalau air lagi mengalirnya ke hijabers ya, alhamdulillah gitu kan, anak kita selamat. Tapi kalau airnya sedang mengalir ke K-pop, nah kayak kemarin kan sempat rame itu World of Marriage, nah itu rame betul, ibu-ibu digoyang perasaannya itu soal drama Korea doang gitu ya. Nah kalau lagi alirannya ke K-pop, makanan pun Korea, roti Korea,
bumbu daging Korea. Rasanya udah ke Korea-Koreaan, cuma mukanya aja yang nggak bisa berubah jadi Korea gitu ya. Nah, jadi kondisi seperti itu, kita kalau tidak berakar ya jadi seperti eceng gondok yang mengambang-ngambang di air itu. Kemana air mengalir, kemana arus membawa, dia akan ikut. Kita nggak mau agama kita dan agama keturunan kita itu seperti itu. Makanya ada lagu Raihan kan, iman itu tidak diturunkan. Iman itu tak dapat diwariskan, kata Raihan, kata penyanyi Malaysia itu. Iman itu tak dapat diwarisi dari seorang ayah kepada anak, nggak bisa diwarisi. Jadi anaknya, kalau bapaknya itu paham agama, maka tidak otomatis anaknya itu paham. Kecuali anaknya pun ikut difahamkan. Bagaimana cara memahamkan anaknya? Apa yang difahami bapaknya, sampaikan ke anak. Jadi kalau bapaknya paham bahwa riba itu haram, anaknya pun disampaikan. Nggak boleh begitu, itu riba tuh. Kalau masa minjem sama adiknya suruh bayar lebih, itu kan harus dijelaskan. Atau masalah aurat, orang tuanya tahu tentang aurat, maka itu sampaikan juga kan. Nah, nanti auratnya malu. Itu buka pintunya, tutup aurat. Itu kan diajarkan kepada anaknya. Nah, itu bisa sampai pemahamannya sama dengan orang tua. Kalau dia mengajarkan kepada anaknya. Sampai nabi, seorang nabi saja, itu perlu memastikan ke anak-anaknya. Sampai tercantum di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-133, Allah mengabadikan pernyataan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Jadi pada saat, kalau di sini lafaz terjemahannya, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku. Jadi setelah Nabi Yakub ini meninggal, nanti kamu ini nyembah siapa? Kemudian anak-anaknya mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu. Siapa nenek moyangnya? Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Nabi Yakub itu kan anaknya Nabi Yusuf, ya? Yang kisahnya itu sampai Nabi Yakub matanya buta gara-gara Nabi Yusufnya dianggap meninggal. Nah, jadi Ibrahim, Ishak, dan Ismail dan Ishak itu adalah nenek moyangnya. Agamanya itu berapa? Agama yang lurus, yang beriman kepada Allah. Nah, jadi Nabi Yakub sampai memastikan itu. Jangan sampai kalian menyembah Tuhan yang lain sepeninggal. Jadi, itu diabadikan oleh Allah di dalam Quran surat yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-133. Jadi, kita ini betul bahwa kita ini adalah didikan orang tua, betul. Jadi pemahaman agama kita itu juga dipengaruhi oleh orang tua, itu betul. Namun ketika kita sudah mencapai akil baligh, kita itu memiliki kewajiban sendiri. Kita punya kewajiban sendiri-sendiri. Dan itu sudah lepas lagi dari orang tua. Jadi orang yang lahir di keluarga non-muslim, maka dia pun harus mencari Allah. Jadi ketika perintah orang yang akil baligh atau mukallaf itu harus mengenal Allah, itu perintahnya berlaku untuk semua. Bukan hanya kepada orang muslim saja, tapi itu berlaku untuk tiap manusia yang akil baligh. Kenapa diperintahkan seperti itu? Karena akil baligh itu tanda sempurnanya akal. Tanda dia bisa berpikir. Tanda dia sanggup memahami hukum dan melaksanakannya. Itu makanya disebut sebagai mukallaf, orang yang dibebani hukum. Nah, kemudian bagaimana supaya kita bisa seperti itu? Solusinya cuma satu, ngaji. Ya, ada lagi nggak yang lain? Nggak ada. Kalau kita menuntut ilmu lewat pendidikan, pendidikan itu hanya sebatas transfer ilmu. Jadi pendidikan itu pendidikan. Tetapi agama Islam itu
itu bukan pendidikan. Agama Islam itu adalah untuk dilaksanakan. Sementara di sekolah itu untuk diujikan. Jadi supaya kita bisa jawab soal tuh. Supaya kita dapat nilai lulus. Itu ada sertifikatnya. Masalah dia pelaksanaannya macam mana, tapi nilainya bagus, itu kan nggak terlalu signifikan ya. Apalagi kalau sudah perguruan tinggi. Asal IPK-nya tinggi, nah 3 koma, lulus lah dia. Masalah perilakunya yang gimana-gimana, nggak terlalu jadi masalah. Jadi apakah kita harus mencari agama lewat pendidikan saja? Enggak. Kita harus mengkajinya. Dan mengkajinya tidak mesti dalam sebuah wadah sekolah. Kita bisa mengkajinya sendiri. Kita bisa mengkajinya bersama ustazah. Mengkajinya sendiri itu gimana? Kita ada YouTube, ada buku, kita bisa baca. Tapi kembali lagi, kemampuan kita memahami isi tulisan, isi YouTube, itu berbeda dengan kita ketemu dengan guru. Beda banget gitu kan, meskipun gurunya lewat Zoom juga. Ternyata beda banget. Ini yang Zoom-nya nggak apa-apa ya, pelipur lara gitu. Ada Bu Wati soalnya. Ada Bu Wati ikut gabung. Jadi pelipur lara karena belum bisa bertemu. Apalagi yang tempatnya jauh-jauh. Tempatnya jauh-jauh kan nggak mungkin kita ketemu. Dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya kan nggak mungkin. Ya itu adalah salah satu kemudahan teknologi. Kita bisa mengambil ilmunya lewat lintas jarak. Yaitu secara online. Nanti bila ada saat yang tepat, kita harus ketemu guru. Nggak mesti saya gurunya. Bisa juga sama yang lain. Jadi harus mengkaji. Apa yang dikaji? Yang dikaji yang pertama itu adalah tentang pengenalan kita kepada pembuktian keimanan dulu. Kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada Rasul. Jadi rukun iman yang 6, itu kita harus buktikan betul-betul. Kemudian yang kedua, yang harus kita lakukan adalah melindungi pemahaman yang melemahkan keimanan yang 6 tadi. Jadi kan keimanan yang 6 itu kan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada malaikat, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada dan qadar gitu ya. Nah, itu semua harus dilindungi dari yang memperlemah keimanan. Apa itu yang memperlemah keimanan? Salah satunya itu adalah TBC. Tahayul, TBC bilangnya. Tahayul, bid'ah, dan C-nya itu curafat. Curafat. Kurafat. Cerita bohong. Cerita hayalan, hoax. Jadi kalau zaman dulu itu kan cerita hantu. Kalau zaman sekarang, hoax. Itu ternyata nggak boleh gitu ya. Kan nggak apa-apa, ada benernya. Iya, ada benernya 1, tapi nggak benernya 17 di dalam artikel itu. Nah, ini kita hoax, nggak boleh percaya juga. Itu mengikis juga keimanan kita. Orang Muslim itu tidak kazaf, tidak berbuat bohong, dusta. Kazaf itu dusta. Jadi tidak berbuat dusta. Hoax itu dusta. Jadi jangan percaya hoax. Muslim tapi berbuat maksiat. Nah, gitu. Gimana? Penebar hoax terbesar adalah gimana tuh sana? Ya harus bertanggung jawab, gitu aja ya. Ya, setiap kebohongan yang dilakukan. Jadi gini, ada beda ya. Ada beda ketika kebohongan itu menimpa diri kita sendiri. Itu hisapnya lebih ringan. Kenapa? Karena kita doang. Atau menimpa 1 orang saja. Kan karena kalau bohong nggak mungkin bohong sendiri, ya kan? Pasti ada korbannya kan. Nah, kalau korbannya itu semakin banyak korbannya, semakin berat hisap. Gitu. Jadi siapa saja yang berbohong dan semakin banyak orang yang terkena korban berita bohongnya, maka semakin besar tanggung jawabnya. Makanya berhati-hati sarser. Itu kita ya secara pribadi. Bagaimana dengan kita yang sebagai seorang pemimpin? Ya lebih besar lagi. Gitu.
Oh, stand up comedy. Ya. Komika. Bohong, bohong. Bercanda tapi bohong. Nah, nggak boleh. Jadi nggak bisa ditawar itu. Nggak bisa ditawar, nggak boleh. Berbohong hanya untuk menyenangkan orang lain. Ada hadisnya. Nggak boleh. Berbohong untuk menyenangkan orang lain yang boleh itu adalah kepasangan. Kepasangan. Supaya apa? Supaya nggak ribut. Jadi alasannya gitu, supaya nggak pecah rumah tangga, bohongin aja. Kalimat kasarnya begitu ya, maksudnya kalimat ringkasnya begitu. Kan kalau hadis halusnya kan nggak begitu. Berbohong yang dibolehkan. Bahasanya kan gitu kalau di hadis. Kepada siapa? Suami kepada istrinya. Kalau jujur pecah piring. Suami juga gitu ke istri. Istri juga gitu. Nah, istri juga gitu ke suami. Nah, tapi besok jangan masak kayak gini ya. Gitu. Nah, jadi gitu. Jadi ada kondisi-kondisi berbohong ketika sedang dalam medan perang. Itu nggak boleh, bahkan diharamkan jujur. Pada saat situasi sedang berperang. Di mana komandan kamu? Itu loh di sana. Ya, nggak jadi perang kita. Hancur sudah. Gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Jadi ada kebohongan-kebohongan. Jadi gini, kalau kita melakukan itu karena alasan norma, maka norma itu akan mengikat kita. Tapi kalau kita melakukan itu karena Allah, nah Allah yang membuat peraturan itu. Jadi ada kebohongan yang dibolehkan, ada kebohongan yang diharamkan, jelas. Tapi kalau norma, semua bohong itu nggak boleh. Jadi begitu perang, orang ini nggak boleh ikut perang. Kenapa orang ini nggak bisa bohong? Bahaya kan? Bahaya, justru kita akan kalah nanti di peperangan. Perang kalau orang-orang suka bohong. Enggak juga. Gitu. Kalau perang, bawalah orang-orang yang paham agama. Supaya dia tidak sembarangan ketika berperang. Termasuk yang sembarangan berperang itu, dia main lempar nuklir, hancurkan wilayah musuh. Itu nggak boleh. Di dalam Islam itu, tanaman nggak boleh ditebang. Wanita dan anak-anak nggak boleh dibunuh. Coba bayangin, mana ada yang membuat peraturan peperangan itu seperti Islam. Kenapa Islam sampai membuat peraturan peperangan? Dunia ini tidak bisa dihindari dari berperang. Dan Islam mengatur soal peperangan. Itu kan luar biasanya Islam kan? Jadi apapun itu diatur di dalam Islam. Kalau kita nggak kenal Islam, kita yang kelewatan. Orang peraturannya enak, nyaman gitu loh. Pas untuk manusia, kita nggak mengenal. Jadilah kita itu kesasar. Jadilah kita percaya tahayul, khurafat, dan paganisme. Paganisme itu kan berarti ke ini ya, sembahan patung. Nah, itu harus dibersihkan. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kita harus bergerak untuk melaksanakan agama kita. Jadi agama itu dipelajari, dikaji, itu bukan untuk sebatas memuaskan akal kita, tetapi untuk dilaksanakan. Ya kita mempelajari sholat sunnah, sholat wajib, sholat lebaran, tapi nggak pernah kita praktekin. Dapat pahala nggak? Pahala belajarnya, tapi dapat dosa juga karena tidak melaksanakan ibadah sholat tadi yang sudah dipelajari. Jadi di dalam Islam itu dipelajari untuk dilaksanakan dan didakwahkan. Kenapa perlu didakwahkan? Karena taat itu tidak bisa sendirian. Gak bisa, beratnya minta ampun. Takwa sendirian tuh lebih berat daripada sholat sendirian. Sholat sendirian aja udah berat kan? Begitu kita takbir, Allahu Akbar, kompor udah dimatiin belum ya? Tadi lagi masak apa ya? Kadang kalau nggak masak hitung-hitungan duit. Itu tadi berapa? Oh ya 7.000 tambah 5.000. Ntar aja deh ngitungnya orang lagi sholat. Ingetnya itu pas lagi sholat gitu lah. Itulah godaan setan. Kadang-kadang kita lupa terus saja nama. Nanti pas sholat ingat. Justru pas sholat kita jadi ingat. Ya. Iya. Ada berapa kali? Ada kita yang bilang ini kan. Terlalu banyak belajar.
banyak dosa, Kalau belajar kan banyak-banyak tahu. biar nggak banyak dosa, nggak usah banyak-banyak tahu. Banyak tahu. Itu yang ngajarin siapa ya? Jadi gini, masalah ketidaktahuan ini, kan kita nggak tahu nih. Jadi ketika kita tidak tahu, itu nanti ada memang keringanan dari Allah. Kalau kita nggak tahu dan seluruh orang di sekitar kita nggak tahu, baru Allah maafkan. Kalau kita doang yang nggak tahu, seluruh orang-orang yang ada di lingkungan kita itu tahu, kita malah yang kena hisab. Kenapa nggak mau cari tahu? Orang di sekelilingnya tahu semua. Itu. Jadi bisa berdalih dengan nggak usah mengkaji Islam banyak-banyak supaya kita tidak banyak tahu. Wah, itu justru ini tipe orang ketinggalan zaman. Tipe orang-orang itu yang orang-orang aman gitu ya, karena menyeberang jalan dia nggak aman. Kenapa? Dia berhenti di tengah jalan. Ya gitu. Nah, jadi ketika kita mengkaji Islam itu untuk kita laksanakan, bukan untuk kita diam. Bukan kita sebatas pemuas pikiran Kadang kita sebenarnya saja. kita bawa teman misalnya kan, bisa tengok kita pakai baju dalam kayak gini kan, nah, jadi dibawa lah kan, bawa juga ke MTR, dan jadi jawabnya lah, enggak lah, aku mau cari ngaji yang biasa-biasa aja. Oh, Kayak gitu. macam Kok bisa bilang kayak gitu kan? Itu kan yang kan isi Al-Quran. Katanya enggak boleh abang. Pak awak mau cari kajian yang biasa-biasa aja. kajian yang biasa-biasa tuh macam mana? Kajian yang biasa-biasa tuh saya juga biasa loh pengajiannya. Biasa ngaji, biasa melaksanakan pengajian, biasa taat ya, itu didorong untuk melaksanakan ketaatan. Enggak. Mau ngaji juga kan waktu itu ada juga ustazah kan. Ayolah ngaji yuk di rumah. Bilang kan enggak bayar kok. Aku bilang kan ayolah aku bilang kan. Enggaklah kata abang yang biasa-biasa aja. Ya kayak gitu. Itu abangnya perlu dipahami berarti. Termasuk kitanya. Soalnya gini, kunci perubahan itu bukan di suami sebenarnya ya. Suami itu memimpin. Tapi pemimpin kan selalu ada pembisik. Iya enggak? Nah, kita itu pembisik. Kita itu pembisik. Iya enggak? Kita ini kan sahabatnya suami kan? Ya pembisiknya tuh kita. Jadi kalau suami sampai nggak mau, itu mungkin kita kurang ngebisikin. Kurang ngeberisikin juga. Bisik dan berisik. Nah, jadi biar bagaimanapun, ketika kita itu mau melakukan ketaatan, kuncinya itu tetap ada di kita. Lihatlah para sahabat yang ketika dia melakukan ketaatan, Bilal bin Rabah. Orang lain itu dianggap kecil, meskipun sampai menghimpit batu ke dadanya dia. Itu dia kan nggak apa-apa. Dianggap masalah yang entah juga lewat. Jadi ketika dihimpit, Bilal tetap beriman kepada Allah. Sampai Bilal hanya bisa menyebut ahad, ahad, ahad. Karena hanya itu yang bisa dia tahu. Baru itu yang dia tahu. Kalau ada kalimat lain yang lebih menyakitkan lagi, Bilal akan sebut. Masalahnya Bilal baru tahu Allahu ahad. Allah itu satu. Karena sebelumnya ada patung, dan tuannya menyembah itu. Nah, Bilal baru tahu ternyata patung itu bukan Tuhan. Tuhan itu satu. Ahad. Nah, itulah yang disebutnya ahad, ahad, ahad. Itu baru tekad namanya. Jadi tekad ketakwaan kita, tekad ingin mengkaji Islam kita, itu jangan sampai terhalangi dengan orang-orang yang salah paham terhadap Islam. Emang ngelarangnya kenapa? Yang biasa-biasa saja, jangan terlalu taat. Loh, bukankah yang mau masuk surga itu adalah orang yang menjalankan ketaatan secara sempurna? Karena surga itu mahal. Yang murah itu kipas angin. Ya kan? Yang murah itu nggak seberapa. Gitu. Dan setiap yang berhadiah surga pasti berat. Mengkaji Islam itu hadiahnya juga surga. Bahkan sampai Allah katakan itu ditemani ketika kita mengkaji Islam itu ditemani sama malaikat. Saking Allah menghargai orang-orang yang mengkaji Islam. Kita ngaji cuma berapa orang gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5 misalkan. Kita rasanya berlima. Tapi ketika kita mulai membaca doa pembuka majelis, kita mulai mengkaji isi kajian, itu ternyata penuh itu.
Jadi kalau bisa ruangannya digedein lagi. Karena penuh. Kenapa penuhnya? Malaikat itu berdesak-desakan untuk ikut dalam kajian majelis ilmu. Dan sepanjang kajian majelis ilmu bukan malaikat menyimak penjelasan kita ya, tapi malaikat itu sibuk mendoakan orang-orang yang hadir di dalam majelis. Doanya ada dua. Yang pertama didoakan agar mendapatkan barokah. Barokah itu termasuk keringanan rezeki, kemudahan hidup. Itu didoakan malaikat yang ngedoain, yang nggak pernah salah loh. Bukan didoain oleh saya. Inilah malaikat yang mendoakan. Kemudian yang kedua, malaikat memohonkan doa, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, yang kedua itu malaikat mendoakan kita agar diampuni dosa. Kan rugi banget gitu ya, kalau sampai nggak datang ke dalam sebuah majelis. Kita nggak dapat doa itu. Kayak kita misalkan gini, aduh capeknya, saya nggak terlalu suka sama komunitasnya misalkan. Komunitas-komunitas, kita mau dapat dua. Doa dari malaikat, berkah dan ampunan, maghfirah. Siapa yang nggak kepengen? Wong kita hari-hari bergelimang dosa kan? Hari-hari gitu tuh, nggak niat-niat kita tuh bikin dosa, ada aja. Kepleset lagi. Itu kan namanya manusia. Ada yang menjelaskan Anas itu, asal katanya sama dengan si pembuat dosa. Anas, jadi pelaku dosa. Papa banyak berbuat salah gitu. Anas itu. Jadi kembali lagi kita harus banyak-banyak meluangkan waktu kita untuk mengkaji Islam agar agama kita tidak menjadi agama warisan. Agama warisan itu agama yang tidak dikenali. Sementara Islam meminta setiap hambanya untuk mengenali dirinya dan agama. Kenali Allah, kenali agama kita. Nah, dengan mengenali agama kita, kita akan bisa melangkah dengan benar di muka bumi. Dan kita tidak akan merasa warisan lagi, justru kita bersyukur. Alhamdulillah saya sudah kenal Islam itu sejak lahir. Nggak harus mencari seperti orang lain. Kita sudah ditempatkan pada tempat yang benar. Jadi kita sudah berada di jalan dan menuju petunjuk yang benar. Tinggal nanti, kan orang tua itu kan memiliki kewajiban hanya sampai kita itu akil balik ya, untuk memahamkan kita. Tapi begitu kita sudah paham, ya sudah. Begitu sudah akil balik, gitu, beban orang tua itu sudah tidak sebesar ketika kita belum akil balik. Jadi setelah anak kita akil balik, nah kita menjadi motivator untuk anak kita. Ayo nak, yang semangat ibadahnya. Udah punya catatan sendiri. Kita juga gitu. Kita ini punya catatan sendiri. Kenapa kita tidak semangat untuk mengkaji? Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan agar agama kita bukan agama warisan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau dari teman-teman yang di Zoom, boleh bertanya secara langsung atau bertanya lewat chat. Silakan. Kalau yang di offline, ada yang mau bertanya? Silakan, Ibu. Jadi kapan anak saya boleh ikut ngaji? Kalau sudah akil balik, boleh ikut ngaji. Kalau belum akil balik pun boleh ikut ngaji. Cuma apa yang dipelajari tentunya berbeda, disesuaikan dengan level berpikirnya. Jadi kalau level berpikirnya masih anak-anak karena belum akil balik, maka itu harus disesuaikan. Anak-anak itu perlu digambarkan fakta terdekatnya. Nah, jangan pakai faktanya orang tua. Dia nggak ngerti karena itu dunianya orang tua. Pakai fakta dari dunianya mereka, dunia anak-anak. Nah, itu saja sih yang berbeda dari antara anak-anak dengan kita. Kalau kita gimana? Kita juga spesifik nanti.
antara ibu rumah tangga dengan ibu kantoran, dengan ibu wanita karir gitu ya, dengan ibu rumah tangga yang merangkap sebagai jabatan-jabatan lain gitu. Itu juga contohnya berbeda. Hanya sampai akhir balik aja. Jadi gini, kalau kita masih memiliki anak yang di bawah usia akil balik, kewajiban kita itu adalah mempersiapkan anak kita memasuki usia akil balik. Jadi apa yang dibutuhkan seorang anak untuk mencapai usia akil balik, ya dia berarti butuh pemahaman agar bisa terikat pada syariat. Kalau perempuan anaknya, berarti dia harus difahami tentang menutup aurat. Karena kan kalau laki-laki udah otomatis tertutup saja auratnya, jadi ngasih taunya nggak terlalu banyak. Kalau anak perempuan kan banyak. Jadi kalau tidak dibiasakan sejak usia masih kecil, maka dia tidak akan paham. Jadi kita membiarkan. Kenapa? Dengan alasan kan belum akil balik. Gitu kan? Kita membiarkan. Padahal anak itu perlu proses pembiasaan sebelum akhirnya dia wajib untuk menutup aurat. Jadi kita itu membiasakan dia untuk berpikir, membiasakan dia untuk menganalisa, membiasakan dia melihat fakta, membiasakan dia untuk taat kepada Allah. Sehingga begitu dia udah akil balik, kewajiban kita itu beda lagi. Bukan lagi kewajiban memberitahu kepada anak, tapi kewajiban kita hanya menasehati. Karena levelnya sudah di situ, kita nggak bisa lagi ngebentengin anak kita, apalagi kalau anak kita sudah menikah. Anak perempuan sudah nikah, sudah, kita lepas tanggung jawab. Gitu. Untuk bapaknya ya, itu lepas tanggung jawab. Kenapa? Karena walinya itu pindah ke suami. Maka harus hati-hati memilihkan suami untuk anak nanti. Karena nanti agama si anak itu tergantung kepada suaminya. Begitu juga nanti kita keseret nggak nih, gitu ya? Keseret nggak nih di yaumil akhir nanti? Itu kan masih levelnya kita, masih ranahnya kita untuk memainkan peran kita sebagai orang tua ke anak. Ya, menasehati itu termasuk menelpon, sudah sholat nak, sudah, alhamdulillah, mudah-mudahan urusan kamu di sana jadi lancar nak, karena kamu tetap jaga sholat. Kita berhusnuzon saja anak kita betul sholat. Gitu. Jadi kita memberikan kepercayaan itu ke anak. Jadi latihan memberikan kepercayaan itu ke anak supaya dia pun merasa saya dipercaya oleh orang tua saya. Kadang kalau anak yang nggak dipercaya sama orang tua itu malah jadi gimana gitu ya. Tapi begitu dia dipercaya, dia jadi mandiri, dia jadi dewasa. Oh iya, saya dapat kepercayaan. Nah, kepercayaan itu mendewasakan si anak. Mama percayakan kamu menyapu rumah nak. Nanti kan kita tinggal koreksi kan. Oh nak yang sebelah sini kurang bersih nih. Gitu. Jangan disalah-salahin. Ini nyapunya gimana sih? Gak bener nih. Gitu ya. Tapi ini loh nak, sebelah sini belum bersih. Kalau nyapu itu semuanya harus bersih. Barulah kita disebut telah menyapu. Gitu. Kalau enggak, berarti kita belum nyapu. Karena masih ada ngeres-ngeres di mana-mana. Nah itu kita sampaikan seperti itu. Nanti dia ulangi lagi kan besoknya kan. Ternyata kualitas besok dibandingkan yang kemarin, itu ternyata lebih bagus dia, karena kemarinnya sudah dikasih tahu. Jadi ada informasi nambah. Caranya gimana sih supaya nyapu benar?
Nah, itu kan ada proses. Begitu juga dengan jadi proses memberitahu anak, proses menasihati anak itu tidak berakhir ketika anak sudah akil balik. Kalau anak laki-laki, begitu sudah akil balik, dia punya beban tanggung jawab sendiri, cari makan sendiri. Kalau anak laki tuh lebih berat lagi kan? Kalau anak perempuan, itu terus dinafkahi sampai suaminya datang. Jadi anak laki itu kita harus mengajarkan kepada anak kita itu kemandirian, bertanggung jawab. Itu semuanya ada di dalam agama kita. Proses anak umur sekian diajarkan apa. Jadi kalau anak kita yang laki-laki mau belajar jualan, itu boleh, silahkan. Kita dampingi aja. Kalau anak perempuan mau belajar jualan gimana? Ya nggak apa-apa, boleh juga. Tapi kan dia tidak boleh melupakan kewajiban. Kewajiban dia sebagai apa? Sebagai perempuan yang bertanggung jawab untuk urusan rumahnya. Urusan rumahnya ya, bukan kepemimpinan rumahnya. Karena yang memimpin rumahnya itu suaminya. Jadi dia bertanggung jawab terhadap berjalannya isi rumah. Kebersihannya, kerapihannya, cuci bajunya, pengurusan terhadap anak-anaknya. Itu juga perlu banyak ilmu. Supaya bisa menduplikasi dirinya ke anaknya. Itu perlu ilmu juga. Nah, makanya pelan-pelan kita perlu belajar Islam pelan-pelan itu supaya kita bisa meresapi satu persatu. Jadi supaya ilmu itu bukan hanya sampai di pikiran, tapi sampai ke tindak tanduk perilaku kita. Jadi ilmu itu harus seperti itu. Ilmu agama terutama. Kalau ilmu ekonomi kan nggak mesti ya. Kita tahu hukumnya, tapi nggak bisa kita laksanakan. Kenapa? Saya sedang tidak ada urusan ke sana. Kayak pertanyaan masalah ijaroh. Saya sedang tidak mempekerjakan orang, tapi saya harus tahu tentang hukum ijaroh. Karena bisa jadi nanti entah saya yang bekerja, entah suami saya yang bekerja, entah nanti anak saya yang bekerja, hukum ijaroh di dalam Islam itu seperti bagaimana? Nah, itu harus kita pahami dari sekarang. Jadi semuanya itu harus dipelajari. Tapi tidak mesti belajarnya itu satu malam kebut semuanya. Enggak. Tapi harus belajarnya itu terus-menerus secara kontinu. Baik. Ini belum ada pertanyaan dari Zoom, dari yang offline, ada lagi? Mungkin seperti itu ya Bu. Jadi memang nggak selesai sih ketika anak kita sudah akil balik gitu ya. Tapi kita selesai secara wajib. Kewajiban kita untuk memahamkan itu sudah selesai. Tapi kewajiban kita yang lain, yaitu menasihati, amar ma'ruf nahi mungkar, itu masih. Sampai dia nanti wafat. Jadi orang tua selamanya jadi orang tua. Silakan. Ibadahnya yang kurang, masih bolong-bolong, saya dikatakan malas lah, kalau dengan banyak alasan, itu gimana? Apa wajib kita sehingga jadi pertengkaran atau kita biarkan aja, karena kita nanti jadi dosa, kan gitu saja. Iya. Kalau ke orang tua memang beda. Jadi kalau kita ke anak, itu kan enak ya, langsung aja kan kasih perintah, gitu kan, kasih penjelasan, karena kita punya power, yaitu sebagai apa? Sebagai orang tua. Jadi kita tuh punya punya tongkat ya, punya tangan. Terus bagaimana kalau kita sebagai anak? Kalau sebagai anak kita nggak punya tangan, kita nggak punya posisi, tapi kita punya lisan. Kita punya lisan yang kita bisa sampaikan. Di dalam Islam itu diajarkan kan, ada 3 ya. Ketika kita melihat kemungkaran, maka sikap kita tuh harus melakukan salah satu dari 3 ini. Nggak boleh nggak sama sekali. Jadi yang pertama itu hentikan pemaksiatan itu dengan tangan. Yang kedua hentikan dengan lisan. Yang ketiga hentikan dengan hati. Tapi ada catatan, hati ini selemah-lemahnya iman. Jangan berada di posisi itu lama gitu kan. Terus-terusan di situ aja, hatinya aja mengingkari,
saya nggak suka tapi mukanya ekspresinya nggak suka, ngelihat orang tua tuh nggak sholat, cuman begitu doang gitu ya, itu nggak boleh, harus meningkat dengan apa, lisan. Jadi kita harus mengucapkan. Nah, lisan itu ada di penjelasannya di dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-125. Bagaimana menggunakan lisan, caranya. Nanti ada yang menyampaikan dengan ahsan. Jadi disampaikan dengan baik, bahasanya persuasif, membujuk. Kemudian ada argumentasi, jidal. Jadi berargumentasi. Aku kan males. Males itu kan berargumentasi, kan? Ini berarti perlu strategi, diulang-ulang. Nah, kemudian yang ketiga itu mau'izatul hasanah. Jadi mau'izatul hasanah itu membantahnya dengan baik. Jadi dibantah, tapi dengan bantahan yang hasanah. Jadi nggak boleh kita itu debat mematikan kayak ILC itu. Nggak boleh itu, gitu. Nggak boleh debat mematikan yang menjatuhkan lawan sampai kita kemudian tertawa terbahak. Wah, nggak boleh begitu. Jadi kita itu ingin supaya orang lain itu paham, bukan kalah. Jadi yang kita inginkan itu orang lain itu paham. Sehingga gimana supaya dia paham, gimana supaya orang tua kita paham, itu proses. Kalau kita tinggal masih bersama orang tua, itu prosesnya lebih cepat. Kenapa? Karena kita hari-hari ada di situ. Tapi kalau kita sudah tidak bersama orang tua, kan kita nggak bisa memantau ya. Nah, kita pada saat melakukan kunjungan ke orang tua, gimana? Nah, ya sudah, kalau kita tidak bisa menyampaikan lewat lisan, kita sampaikan lewat action. Karena kita anak kan. Begitu jamnya sholat, kita sholat aja. Rajin wudhu, gitu kan, ambil wudhu duluan, sholat. Bu, sholat bu. Pak, sholat pak. Ya. Ya udah, kita sholat aja. Sambil didoakan, ya Allah, semoga ibu bapak saya ini tergerak untuk melaksanakan sholat. Nanti ada azan lagi, sholat lagi. Jadi action ke anak. Dan setiap kali sholat, ambil tangan kedua orang tua. Dicium. Dicium tuh sambil didoakin. Begitu juga ke suami. Kalau suami masih keras gitu ya, kita sholat aja. Tenang aja ya, kita menenangkan diri dengan sholat. Ya, sholat, kemudian saling tangan. Doain. Yang susah itu kan kalau sampai tangannya nggak mau dikasih ya. Panjang doanya kan Nggak apa-apa, kita doa. Ya, nggak apa-apa. Ngapain sih ciumnya lama-lama, mau ngegoreng nih. Kan biasa gitu ya. Mau ngegoreng nih, ciumnya lama-lama. Kita cium sebentar aja, sekedar ngasih tahu setiap sholat saya salim. Gitu. Setiap sholat saya salim. Karena saya ingin sholatnya tuh kita tuh pengen berjamaah. Tapi kalau kita tidak pernah kayak gitu, jarang kayak gitu. Loh. Tiba-tiba kayak gitu. Kenapa nggak dimulai? Nah, ini susah ya. Kalau kita jaim tuh susah. Ya kan? Untungnya apa jaim? Untungnya apa jaim? Ikut ke sini buat. Nah, jadi kalau kita jaim ya, kita menjaga image kita gitu kan. Image kita itu pengennya jadi image anak yang soleh. Jadi jaimnya itu salah. Kalau kita nggak mau salim, nggak pernah salim, ya sekarang salim lah. Rugi loh. Nggak salim, rugi. Mumpung masih hidup. Bang pulang sebentar. Bang pulang sebentar, kenapa mau salim? Jadi itu sebagai ini ya, jadi kita tuh mengajak. Cuman caranya kan halus. Tidak, kalau tiap sholat kan saya kan pulang ke bawah aku misalnya, kan sekali pulang. Saya kan kalau pas baru sampai salim kan. Ini tiap sholat nanti biasa nih. Oh iya, munculkan kebiasaan, perlu dimunculkan kebiasaan baru. Kita itu perlu. Jadi kan gini, sunnah Bu, biar ambil berkahnya. Tiap habis sholat itu salim. Justru ayahku tuh agak keras kayak gitu nah. Enggak apa-apa. Tumben pula. Awalnya kan begitu ya. Awalnya pasti gitu, tumbennya gitu kan. Kan lama-lama jadi biasa. Jadi
kita sendiri ketika ingin taat dan mengajak orang lain taat, kita mulai mengajak orang lain memiliki kebiasaan ketaatan yang baru. Gitu. Jadi biasa taat ya kita mulai yang nggak pernah pegang tangan suami, ya Allah ruginya, kesian. Ketahuan nih rugi betul. Ya Allah ada hadisnya loh, pegang tangan suami tuh rontok dosa-dosa tuh. Dosa-dosa kita sebagai istri ke suami loh, bukan dosa kita di luar sebagai istri gitu kan. Kebalikannya juga, suami juga gitu, balas menggenggam ya. Kesalahan-kesalahan suami kan ada juga ya. Kalau jalan pegangan tangan aja ya sering, tapi kalau saling terus saya kadang jalan. Justru salah nih. Justru salah. Di jalan kita nggak boleh pegangan tangan. Nah, nggak boleh. Di luar itu nggak boleh menampakkan kemesraan. Kalau laki aku memang pegang ya Takut nyasar. Kalau saya kalau jalan memang dipegang. Tapi kalau anak pecah. Balik. Di rumah lah kita itu tempel-tempel lah. Tempel-tempel, salim-salim. Itu karena memang di dalam kehidupan, kalau di dalam Islam itu kan diatur ya, ada kehidupan khusus, ada kehidupan umum. Nah, kehidupan khusus itu di rumah kita. Mesra-mesraan, itu di rumah. Kalau di luar itu, sampai ada lagunya kan, di luar dia kawan, di dalam dia istri. Jadi di luar itu ya biasa aja gitu, nggak usah direndeng, digandeng. Gitu. Nggak usah, kenapa? Karena menampilkan kemesraan di publik itu dilarang di dalam Islam, meskipun sudah menikah. Gitu. Kasihan bahasa lainnya tuh kasihanilah jomblo, kata yang jomblo. Padahal bukan jomblonya, tapi memang kita menampilkan kemesraan, mesra-mesraan, tatap-tatapan terus difoto gitu ya bersama suami, itu bukan untuk dipublish. Jadi kemesraan itu dengan suami istri itu di dalam rumah. Wabil khusus di dalam kamar. Kalau di rumah kan ada anak-anak kan. Jadi di dalam kamar. Dia salahnya sendiri. Kenapa tidak mengekspos itu di dalam rumah? Malah diekspos di luar. Buat apa? Biar kelihatan orang. Yang menikmati kemesraan itu pasangannya. Bukan orang lain. Jadi orang lain melihat kita mesra tuh buat apa? Bikin dia ngiri doang kan? Kita udah mesra gitu. Terus di luar mesra kan biasa aja gitu kan. Karena hari-hari udah mesra. Beda dengan yang di rumah nggak mesra. Di luar itu pencitraan jatuh. Iya kan? Pencitraan kenapa? Karena kelihatan orang baru mesra. Oh ini nggak enak. Kita juga merasa nggak enak kan? Oh di rumah kita musuhan, di luar kok jadi akrab. Di rumah kita lagi tegang-tegangan, di luar akrab, senyum-senyum, rendeng-rendeng. Gitu. Nah beda dengan ketika kita mesra-mesra di rumah. Di luar jadi biasa. Kenapa? Kita udah puas di rumah. Udah puas mesra-mesraan di rumah. Jadi penampilan kita diperbaiki itu untuk suami. Itu memang syariatnya begitu. Jadi suami itu puas dengan kita, mesranya, penampilannya. Nah, itu lain lagi. Berarti dia memang mungkin kena peraturan yang lain. Kan ada memang yang lebih gitu dibandingkan yang lain. Makanya di dalam Islam kan diatur ada poligami. Karena memang dia lebih, nggak bisa dengan satu istri saja. Baik. Jangan terbalik. Di luar ke barat-baratan, di rumah ke Arab-Arapan. Ini kenapa di rumah jadi berhijab? Suaminya nggak melihat aslinya, malah dihijabin semuanya. Kebalik. Suami itu di luar banyak akan melihat yang seharusnya tidak dilihat. Nah, karena itu sebenarnya kan apa yang ada pada diri wanita lain itu ada juga pada diri kita. Sama gitu. Nah, karena itulah perlakukanlah suami seperti yang seharusnya. Jadi seharusnya apa ya? Dilayani, mesra. Orang tua juga gitu, perlakukan orang tua sebagaimana orang tua. Dihormati. Dihormati itu termasuk yang salim tadi. Setiap sholat salim. Ini ngapain? Ini kan kalau saya di rumah memang setiap bapak saya keluar ya sholat ke masjid, pulang itu absen satu-satu. Salim. Jadi memang ada kebiasaan begitu. Dibiasakan. Dibagi-bagi berkahnya. Gitu. Oh, sama bapak saya gitu. Bagi-bagi berkahnya. Dulu.
Oh, salim ininya. Iya, ininya. Itu sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Mau salim di pipi, mau di sini, mau di hidung gitu ya. Ya, mau ini gitu ya. Itu sebenarnya nggak masalah. Intinya salim. Intinya salim. Kan tergantung kebiasaan di keluarganya masing-masing ya, bentuk salimnya seperti apa. Jadi agama yang bukan hanya agama warisan itu berarti harus dipraktekkan, harus dilaksanakan. Maka mulailah laksanakan yang kecil tadi. Apa yang paling kecil? Mengkaji Islam. Itu yang paling kecilnya tuh. Ketika kita mengkaji, kan kita mengkaji nih. Terus kita sampaikan isi kajian itu ke keluarga kita. Kan jadi merasakan juga kan, ada bedanya nih. Oh, di kajian udah belajar ini. Jangan-jangan kita yang lupa kajian minggu lalu, keluarga kita yang kita ceritakan kajian minggu lalu, dia lebih ingat. Kan minggu lalu udah dipelajari, kenapa nggak dipraktekin? Nah, masa? Jangan-jangan kita yang lupa gitu kan. Masa? Malah kita yang lupa, kita yang kasih tahu. Nah, itulah salah satu hal yang salah satu hal yang bagus ketika kita menyampaikan apa yang kita pahami kepada orang lain. Bagusnya gimana? Pada saat kita lupa, orang lain mengingatkan. Pada saat kita tidak ingat, atau pada saat kita hilaf, orang lain menjadi penjaga kita di dalam proses ketakwaan. Itulah inti dari amar ma'ruf nahi, mencegah menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Baik, ini saya tutup dulu ya, karena saya harus lanjut lagi. Terima kasih sudah bergabung di Zoom, yang bergabung bersama para ibu-ibu yang lain secara offline. Kita tutup kajian kita hari ini dengan pembacaan kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,